Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, Al-Baqarah berarti sapi betina. Nama ini diambil karena di dalam surah ini, tepatnya ayat 67 sampai dengan 73, berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel agar menyembelih sapi betina untuk mengungkap misteri pembunuhan, yang mana kasus pembunuhan ini begitu misterius hingga kaum Bani Israel meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi Musa alaihissalam. Namun sebelum dilanjut ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube ini agar bisa memperluas pengetahuan kita dan juga memberi manfaat kepada orang banyak. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita ini bermula ketika pada suatu hari ada seorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan, tetapi ia termasuk orang kaya. Namun ia memiliki sepupu yang akan menjadi ahli warisnya. Namun laki-laki tua itu tidak kunjung meninggal dunia. Ia diberikan umur panjang sehingga sepupunya tersebut merasa kesal dan berniat ingin membunuh laki-laki tua kaya tersebut. Dan laki-laki kaya tersebut dibunuhnya tanpa seorang pun mengetahuinya. Ia meletakkan mayat tersebut di depan rumah kabilah Bani Israel. Masyarakat Bani Israel pun tak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Maka agar tidak terjadi saling tuduh-menuduh dan terjadi pertumpahan darah karena masalah ini, mereka pun pergi menemui Nabi Musa alaihissalam atas nasihat ahli hikmah di antara mereka. Setelah mendengarkan kasus yang sedang menimpa kaum Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Sungguh Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Apakah kamu mengejek kami?" Jawab mereka terheran-heran. Mereka memandang perintah tersebut adalah ejekan dan main-main. Mereka ingin solusi atas misteri kasus pembunuhan, malah disuruh menyembelih sapi. Menanggapi kaumnya tersebut, Nabi Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Perkataan Nabi Musa alaihissalam ini menegaskan bahwa dia bukan main-main dan bukan mengejek mereka, karena perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh. Mendengar itu, mereka pun luluh. "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu," tanya mereka menantang. Padahal perintahnya hanya disuruh untuk menyembelih sapi betina mana saja. Tetapi mereka malah menyulitkan diri mereka sendiri dengan menanyakan sapi betina yang seperti apa. Akhirnya Allah pun menyulitkan mereka dengan sapi jenis betina yang sulit ditemui sebab kecerewetan mereka. Sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. "Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu," jawab Nabi Musa alaihissalam. Setelah dipersulit seperti itu, mereka masih saja menanyakan kepada Nabi Musa tentang jenis sapi betina itu. "Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jawab Nabi Musa menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaumnya yang sangat sombong dan ribet itu. Setelah dijelaskan ciri-cirinya atas permintaan mereka itu, mereka masih saja tidak paham. "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk," pinta mereka sekali lagi, yang justru semakin menyulitkan mereka sendiri. Nabi Musa alaihissalam menjawab, Allah berfirman, "Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tubuhnya sehat dan tidak belang.
Sekarang barulah kamu menerangkan hal yang sebenarnya, jawab mereka dengan bangganya, padahal tugas mereka semakin sulit. Mereka pun akhirnya menyembelih sapi betina yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, itu pun nyaris tidak sama persis dengan apa yang dicirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka sangat kerepotan. Betapa tidak? Mereka harus mencari sapi betina yang tidak muda dan tidak tua, berwarna kuning sangat bagus, serta enak dipandang mata. Dan sapi tersebut adalah jenis sapi yang dimanja, alias tidak pernah digunakan untuk bekerja. Setelah menyembelih sapi betina tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam menyuruh agar memukul mayat laki-laki yang terbunuh itu dengan bagian dari sapi itu. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ekornya. Meskipun di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan bagian tubuh mana sapi betina yang secara khusus digunakan untuk memukul mayat itu. Setelah dipukulkan, ternyata mayat itu dapat hidup kembali. Mereka pun menanyakan kepadanya, "Siapakah yang membunuhmu?" "Yang membunuh aku ialah anak saudaraku, karena mengharapkan warisanku. Sebab aku tidak memiliki anak, maka dialah yang berhak mewarisi hartaku. Sebab itulah aku dibunuhnya." Setelah mengungkap siapa pembunuhnya, ia pun terjatuh kembali dalam keadaan semula, yaitu bangkai, dan langsung dikuburkan kembali. Karena mendengar keterangan sejelas itu, maka anak saudaranya itu pun ditangkap dan dijalankan hukum kisos atas dirinya. Hal ini adalah salah satu petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkuasa menghidupkan orang yang telah mati lalu mematikannya lagi. Demikianlah asal-usul nama surah Al-Baqarah yang dapat kalian baca dalam surah ayat 67 sampai 73. Wallahu a'lam bishawab.